Emang lo pikir jualan produk digital itu cuma soal posting doang? Ya enggak lah, pantesan aja produk digital kalian tuh nggak ada yang beli. Di video kali ini gue akan ajarin teman-teman semua tentang satu teknik untuk bisa bikin produk digital kalian jadi makin cuan dengan teknik yang namanya adalah tofu, mofu, bofu. So seperti apa detailnya? Yuk langsung aja kita bahas ya. Oke, so jadi di sini penjelasannya tentang apa yang dimaksud dengan tofu, mofu, bofu. Jadi bayangkan Anda sedang berjalan di pasar yang sangat ramai. Anda tidak mungkin berteriak, beli buku saya sekarang" kepada orang yang baru pertama kali melihat wajah Anda. Nah, mereka pasti akan bingung dan kemudian menjauh. Siapa ini orang gitu kan, sok kenal banget, sok deket banget sama gua gitu kan. Nah, di sini kemudian peran corong atau funnel kemudian menjadi penting. Funnel adalah perjalanan yang kita siapkan agar orang asing bisa berubah menjadi pembeli yang setia untuk produk digital seperti e-book atau e-course kita. Nah, kita membaginya menjadi 3 tahapan sederhana. Sebenarnya gampang banget ya cara ngafalin tofu, mofu, bofu ini. Ingat aja bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Kalau bagian atas itu tofu, awareness, artinya adalah bagaimana caranya kita untuk bisa menarik perhatian orang lain gitu ya. Kalau misalnya kita mau pacaran gitu kan, pertama kan pasti kenalan dulu kan. Bagaimana caranya kita bisa menarik perhatiannya si cewek ini supaya dia mau kenal lebih dekat sama kita. Itu yang pertama ya. Jadi tofu. Lalu yang kedua yang berikutnya adalah mofu, membangun kepercayaan. Gimana caranya ketika udah kenal sama si cewek ini, kita bisa bikin si cewek ini jadi mau kenal kita, percaya sama kita dan jadi mau lebih kenal deket sama kita gitu ya. Itu misalnya kita analoginya tuh kenalan sama cewek ya atau pasangan lah kayak gitu ya. Itu yang kedua. Lalu kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah bofu, conversion atau menjual produk. Nah, setelah udah jalan bareng, setelah nonton bareng, setelah ya ngapain lah ya, ngobrol-ngobrol, teleponan bareng segala macam, sampai pada akhirnya lah kemudian kita sampai di titik namanya adalah bofu, yaitu adalah conversion, jadian lah gitu ceritanya ya. Ya jadian, entah itu kalau misalnya teman-teman mau pacaran ya, kalau misalnya teman-teman muslim gitu kan ya mungkin langsung menikah juga nggak ada masalah juga ya. Jadi kayak gitu, intinya adalah actions, bofu, kayak begitu ya. Nah di sini juga ada beberapa kuncinya ya, apa yang dirasakan audiens ya. Oh siapa nih konten kreator ini, tipsnya menarik. Oh siapa sih nih dia nih, kayaknya nih orangnya keren deh gitu kan, nih orangnya kayaknya asik diajak ngobrol segala macam. Bikin si pasangan kita tuh jadi interest. Yang pertama, wah dia sepertinya ahli di bidang ini, saya butuh ilmunya. Wah dia kayaknya ngerti banget nih di bagian ini, dia ngerti banget perasaan gue, kayaknya gue seneng deh ngobrol sama dia. Nah dia kan jadi mulai terbangun kepercayaan, gue mau deh diajak jalan sama dia, gue mau deh ketemu, misalnya kalau Islam mau pengen nikah gitu kan, mau deh ketemu sama orang tuanya, main-main ke rumahnya gitu kan. Itu yang kedua. Misalnya oke, terus habis itu yang ketiga bagian bofu gitu ya. Oke, saya mau beli e-book atau e-course-nya sekarang. Ya udah, berarti kalau udah kayak begini, intinya mau jadian, ya udah kan kita tinggal bilang aja, kita tembak. Kita kan udah sering jalan bareng nih, udah sering nonton bareng, sering teleponan bareng hampir setiap malam gitu kan. Mau nggak jadi pacar gua, mau nggak jadi istri gua, mau nggak jadi pasangan gua gitu kan. Nah mau nggak kayak gitu. Jadi itu udah, kalau bagian bawah bofu udah tinggal jualin doang. Jadi kayak gitu ya. Itu dimaksud dengan tofu, mofu, bofu. Kalau kita ngomongin soal masalah analogi sederhana ya. Jadi kayak gitu. Nah ini ya, mengapa ini penting untuk Anda? Yang pertama adalah tidak agresif. Anda tidak perlu terlihat seperti tukang jualan yang setiap dalam video itu selalu jualan. Ini juga kesalahan pertama gue. Jadi pertama kalau gue bikin konten, pokoknya gue jualan terus gitu. Ternyata nggak bagus juga. Ada teknik untuk bisa bikin orang-orang tuh mau beli gitu ya. Habis itu yang kedua adalah membangun otoritas. Orang membeli e-course karena mereka percaya Anda pintar di bidang tersebut. Dan yang ketiga adalah sistematis. Saat Anda tahu persis konten apa yang harus diposting hari ini dan tanpa perlu bingung gitu ya. Nah, habis itu ada sedikit pertanyaan nih buat teman-teman. Nah, coba isi titik-titik ya di kolom komentar. Kalau saya punya e-book atau e-course, saya ingin berbagi ilmu tentang titik-titik ini. Sebutkan topik itu ya ilmu yang pengen teman-teman bagikan. Jadi misalnya teman-teman ada seorang financial expert, gue pengen bagikan ilmu tentang finance gue dan bikin sebuah produk digitalnya gitu kan. Nanti teman-teman bisa komentar di kolom komentar di bawah, nanti kita bisa saling belajar ya, mungkin bisa terjalin kerjasama ya kalau teman-teman komentar gitu. Nah kurang lebih tampilannya kalau misalnya kita ilustrasikan tofu, mofu, bofu itu bentuknya seperti ini gitu ya. Mungkin bisa gue perbesar dulu ya biar teman-teman bisa lebih kelihatan ya tentang tofu, mofu, bofu ini. Jadi di sini ya, what is tofu, mofu, bofu? Tofu is top of funnel, mofu artinya adalah middle of funnel, kalau bofu artinya adalah bottom of funnel. Kalau kita breakdown lagi, kalau dilihat dari diagram yang di sini adalah kalau tofu building awareness, kalau mofu building considerations, kalau bofu artinya adalah
artinya adalah creating conversions gitu ya. Nah, kalau creating awareness ini, who potential customer with a problem but unaware of solutions gitu ya. Nah, ini siapa orangnya bisa lihat dari sini. Benefits, build a brand awareness and educate the target audience. Intinya adalah bagaimana cara kita bisa mengedukasi orang-orang yang ada di top of funnel ini atau TOFU ini, building awareness ini. Biasanya ini adalah konten-konten gratis yang kita posting di sosial media kita. Fokusnya adalah information content addressing common questions and pain points gitu ya. Jadi ini sebenarnya kalau intinya sih sebenarnya kalau misalnya di TOFU, kalau menurut gua itu saran gua adalah bagaimana caranya kita bisa gitu kan bikin konten yang sangat viral supaya orang-orang aware terhadap masalah yang baru dalam hidup mereka dan mereka tertarik gitu kan, pengen kenalan sama kita lebih dekat segala macam dan pengen PDKT sama kita. Itu dimaksud dengan TOFU. Lalu kemudian considerations ya atau MOFU. Nah, di sini who-nya siapa customernya? Customer are aware of their problems and seeking for solutions. Ketika mereka udah sampai di bagian awareness, lalu kemudian mereka mencari gitu kan. Oh, gua pengen cari solusinya apa kayak gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, nanti dia terus nonton konten-konten kita segala macam, kita nanti berikan value segala macam bla 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 dan kita penekanan lagi kalau lu nggak selesaikan masalah lu segala macam, ini akan berdampak jangka panjang misalnya dan seterusnya kayak begitu. Kita bisa bilang kayak begitulah ya. Kalau udah masuk ke dalam MOFU, middle of funnel. Habis itu berikutnya di sini nurturing leads and build trust. Ya, habis itu di sini ada fokusnya adalah comparative content, case studies, product demonstrations, and lead magnets gitu ya. Jadi pada saat considerations ini kita bisa kasih lead magnets segala macam nih, cobain gitu kan. Ada testernya segala macam nih, ada konten-konten baru lagi segala macam, ada beberapa case studies. Kalau lu misalnya gue jualan produknya adalah kreasi AI gitu kan, atau kreator viral yang ada di sini gitu kan, gue jualin bagaimana caranya orang supaya bisa jadi viral, isinya adalah teori-teori segala macam gitu ya. Nah, kalau lu nggak misalnya ada brand segala macam, gue bisa bikin case study. Kalau brand nggak belajar tentang bagaimana caranya untuk bisa jadi viral, maka brand tersebut akan kehilangan customer berikutnya karena brand-brand lain sudah berusaha untuk melakukan strategi marketing via konten marketing atau sosial media marketing yang memang poinnya adalah bagaimana caranya, yang salah satu kunci utamanya adalah misalnya viralitas gitu ya. Kalau nggak belajar ketinggalan gitu. Nah, gue bisa bikin yang ala-ala seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan considerations. Nah, di sini ada yang juga namanya adalah conversions. Conversion ini adalah who-nya adalah customer yang ready untuk bisa melakukan purchasing gitu ya. Habis itu berikutnya di sini ada benefitnya adalah convert leads, increase sales, and improving customers lifetime value atau LTV, lifetime customer value. Lifetime customer value, iya pokoknya gitulah ya. CLV ya, customer lifetime value gitu ya. Nah, habis itu fokusnya adalah product centric contract, pricing testimonials, and clear calls to action. Jadi pastikan kalau misalnya udah sampai di bagian sini, tunjukin aja testimonial ini udah orang yang beli segala macam bla 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 dan dia suka sama produknya segala macam kayak begitu. Kita bisa bikin yang model-model atau conversions yang ada di sana kayak gitu ya. Jadi kayak begitu sih. Itu kalau kita mau lebih dalam lagi, teman-teman bisa ngelihat yang ada diagram yang ada di sini ya. Namanya adalah TOFU, MOFU, and BOFU. Gitu. Sekarang kita langsung aja masuk ke dalam penjelasan yang lebih detailnya lagi gitu ya, satu-satu, dan gua akan jelasin per contoh-contohnya nih ya. Oke. Yang pertama kita start dulu dari yang namanya adalah TOFU ya, menarik perhatian massa atau awareness gitu ya. Jadi bayangkan TOFU sebagai jaring nelayan. Di sini tugas Anda adalah untuk menjual tapi bukan untuk menjual tapi menebar jaring seluas-luasnya untuk menarik orang-orang yang belum tahu siapa kita dan untuk siapa kita. Untuk produk digital seperti ebook atau e-course, konten TOFU harus berfokus pada masalah yang dihadapi audiens atau tips praktis yang bisa langsung mereka coba gitu ya. Nah, itu dimaksud dengan TOFU. Misalnya edukasi singkat, 3 cara cepat belajar desain untuk pemula kayak gitu. Relatable gitu ya. Nasib punya ide tapi bingung cara nulisnya, pasti banyak yang ngerasain kan. Nah, kayak gitu. Habis itu mitos versus fakta. Mitos jualan ebook itu susah, faktanya susah kalau nggak tahu caranya. Nah, ini. Habis itu hiburan meme, menggunakan tren-tren yang sedang viral tapi dikaitkan dengan topik e-course Anda. Nah, ini ada perbandingan konten TOFU, ada Reels TikTok, ada carousel dan singles image. Nah, mengapa ini berhasil? Ada juga contoh untuk contoh untuk ebook memasak nih ya. Misalnya kayak di sini, Reels TikToknya mengapa ini cepat viral dan menjangkau orang baru. Video 15 detik tips agar bawang tidak bikin nangis. Nah, ini ya, misalnya kita jualan ebook masak nih, ada contohnya ya, bikin reelsnya kayak begini ya. Video 15 detik tips agar bawang tidak bikin nangis nih ya. Carousel, 7 langkah dasar memasak nasi goreng ala resto kayak begitu lah. Kita bisa bikin konten-konten yang seperti ini kalau kita jualan ebook masak. Nanti kita tinggal sesuaikan aja kalau misalnya kita jualan buku apa segala macam
personal finance segala macam, terserah lah ya, nanti kita bisa atur-atur aja di sini. Ingat, di tahap ini jarang-jarang jangan sekali-sekali mencantumkan harga atau link pembelian secara agresif. Fokuslah menjadi teman yang membantu untuk orang-orang mau kenal kita sama lebih dekat gitu ya. Nah, di sini ada penjelasan nih, antara video reel singkat dan cepat atau slide carousel detail dan edukatif. Nah, menurut teman-teman kira-kira paling asik gitu nonton atau ngelihat konten yang seperti apa gitu ya. Pilih timmu yang ada, terus kita bisa diskusi di kolom komentar di bawah gitu ya. Oke, jadi itu yang dimaksud dengan tofu gitu ya. Di bagian atas itu adalah tofu ya. Lalu kemudian berikutnya adalah yang namanya adalah mofu, membangun kepercayaan considerations ya. Seperti yang tadi gue jelasin. Jadi jika tofu adalah perkenalan, maka mofu adalah tahap PDKT, kenalan, lebih dekat sama si mbak-mbaknya ini gitu atau pasangan kita. Orang sudah tahu siapa Anda, sekarang tugas Anda lah untuk meyakinkan mereka bahwa Anda Anda benar-benar ahli gitu kan, dan ebook atau e-course Anda adalah solusi yang benar-benar mereka cari. Di tahap ini konten Anda harus lebih dalam, lebih detail dan juga menunjukkan bukti. Jenis konten mofu yang melelahkan ragu ya, studi kasus, testimoni, gimana Anda bisa paham gimana Anda bisa paham desain dalam 3 hari pakai ebook saya bla 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 kayak gitu ya. Ini bisa bikin studi kasus. Habis itu deep dive tutorial, memberikan potongan kecil isi e-course secara gratis. Intip yuk cara saya bikin struktur bab di dalam ebook misalnya kayak begitu. Habis itu menjawab keraguan FAQ. Apakah pemula bisa ikut e-course ini? Jawabannya bisa banget kayak gitu ya. Habis itu berikutnya di sini ada behind the scene, proses Anda riset atau membuat materi produk digital tersebut gitu ya. Jadi proses behind the scene-nya itu gimana gitu untuk membuat produk digital yang kita bisa kasih. Itu juga salah satu bentuk jenis mofu yang bisa kita gunakan untuk melelehkan keraguan para penonton kita. Habis itu berikutnya di sini ada juga namanya adalah perbedaan konten tofu versus mofu. Nah, ini kalau tofu itu awal atau membangun awareness ya, menarik perhatian si pasangan kita supaya pasangan kita itu mau kenalan sama kita jauh lebih dekat. Habis itu ketika sudah sampai di mofu ya, memberikan solusi dan nilai value, lo ajakin nonton, lo ajakin PDKT lebih dalam, lalu ajakin teleponan, lo ajakin jalan segala macam, ketemu ke rumahnya, ketemu keluarganya, pokoknya PDKT lebih dalam lah gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya lo belum kenal tiba-tiba lo pengen ke rumah orangnya kan, lo coba lo bayangin aja kan, lo belum kenal nih sama pasangan lo, tiba-tiba lo gue pengen ke rumah lo nih gitu kan, lah anjir siapa lo gitu kan. Nah, jadi kayak begitu lah. Jadi ada proses yang harus dilewati untuk bisa menuju sampai ke mofu gitu. Jadi kita harus tetap bisa melewati tofu dulu, habis itu masuk ke mofu. Nah, treatmentnya juga beda ya antara tofu sama mofu. Pas pertama kenalan, gimana cara kenalan efektif gitu kan. Kalau mofu gimana cara gimana cara untuk bisa memberikan value lebih banyak gitu. Ya, habis itu berikutnya di sini ada yang namanya adalah tips alchemist. Gunakan storytelling, ceritakan kegagalan Anda sebelum akhirnya berhasil, menemukan rumus yang Anda tulis dan produk digital gitu ya. Lalu kemudian orang suka cerita perjuangan kita. Jadi kalau misalnya kita udah bikin gitu kan, jadi nggak semuanya harus itu selalu perfect gitu. Kita bisa bikin cerita kita juga bisa gitu. Kayak misalnya gue gitu kan, di setiap konten gue gitu kan, gue selalu berusaha untuk bisa jadi orang yang otentik gitu ya. Jadi gue nggak selalu jadi orang yang Superman gitu ya. Jadi selalu perfect segala macam, enggak gitu. Jadi gue kalau misalnya gue gagal segala macam, gue selalu cerita dalam video gue selalu cerita segala macam. Jadi intinya sih kayak gitu ya. Lalu di sini ada pertanyaan nih. Jadi bayangkan jika calon pembelimu bisa menyelesaikan masalah terbesar hanya dengan membaca 3 halaman pertama ebook kamu. Kira-kira apa yang bakal mereka bilang ke kamu? Dan tulis komentarnya yang di bawah ya. Lalu kemudian berikutnya di sini ada kita lanjut lagi ke bagian terakhir nih, yang namanya adalah BOFU. Saatnya mengubah klik menjadi cuan conversions gitu ya. Nah, di sini tahap BOFU atau bottom of funnel. Nah, adalah tahap penentuan audiens sudah kenal Anda, tofu, dan sudah percaya dengan ilmu Anda, mofu. Sekarang mereka hanya butuh satu dorongan kecil untuk berkata, oke, saya beli sekarang gitu ya. Nah, di sini konten Anda harus bersifat persuasif, mendesak, dan sangat jelas. Ibaratnya kayak misalnya lu menembak cewek gitu kan. Kita udah jalan bareng nih, kita udah nonton bareng, kita udah hampir teleponan setiap malam. Nah, sekarang gue pengen bilang ke lu kalau gue tuh suka sama lu. Lu mau nggak jadi pacar gue? Lu mau nggak jadi istri gue segala macam? Gue nggak bisa nunggu lama-lama gitu kan, karena mungkin ya balik lagi ya, kita bisa bikin ya treatment segala macam. Umur gue udah cukup segala macam. Kalau lo emang nggak mau sama gue, misalnya gue mau cari yang lain, misalnya kayak begituan, mau cari istri lain kayak begitu. Atau kalau lo nggak mau sama gue, ya udah gue mau cari cewek lain kayak gitu. Kita bisa bikin yang model ala-alanya kayak gitu. Nah, ini jenis konten BOFU yang menjual. Yang pertama adalah kita
kita bisa bikin konten-konten yang misalnya pertama adalah scarcity, kelangkaan, sisa 5 slot lagi untuk harga promo misalnya, atau ebook ini hanya akan tersedia sampai besok malam doang. Itu kita bisa bikin yang kayak gitu. Comparison, ya perbandingan harga e-course ini cuma seharga 3 cangkir kopi doang tapi ilmunya bisa dipakai seumur hidup. Kita bisa bikin juga model yang kayak begitu. Ya, habis itu berikutnya di sini ada juga namanya adalah social proof, bukti nyata, screenshot penghasilan atau hasil karya murid yang sudah baca ebook Anda kayak gitu ya, itu juga bisa dibikin. Habis itu direct CTA, ajakan langsung. Klik link di bio untuk download sekarang gitu. Nah, jadi itu ya jenis konten BOFU yang bisa menjual gitu ya. Kita bisa bikin scarcity, comparison, social proof, dan direct CTA. Itu 4 strategi utamanya ya untuk bisa bikin BOFU yang menjual. Nah, di sini ada rekapitulasi strategi funnel yang produk digital. Ya, jadi TOFU ya bagaimana caranya kita membuat konten yang sangat viral dan menarik itu. Lalu kemudian di sini contoh judul kontennya ada 3 kesalahan pemula saat bikin ebook segala macam gitu ya. Tujuannya dapat followers baru. Kalau mau FU, edukasi atau trust. Nah, di sini contoh judul konten, cara saya menulis 50 halaman dalam seminggu. Nah, ini tujuannya adalah membangun kepercayaan. Kalau BOFU di sini misalnya penjualan, dapatkan diskon 50% khusus hari ini. Nah, tujuannya adalah mendapatkan pembeli. Kesalahan fatal di tahapan BOFU, jangan terlalu malu-malu. Berikan instruksi yang jelas. Jika mereka harus klik link di bio, katakan aja dengan tegas. Jika mereka harus balas pesan, ini bisa kita kasih tahu ke mereka. Jadi jangan malu-malu. Nah, di sini ada pertanyaan lagi ya untuk bagian terakhir. Jadi teman-teman itu suka bagian yang tim yang mana nih? Belajar sendiri otodidak atau tim yang belajar lewat mentor atau ebook atau e-course? Kalau teman-teman ini kita bisa komentar, bisa diskusi di kolom komentar di bawah ya untuk bisa tim teman-teman tuh masuk tim yang mana gitu. Jadi biar kita bisa gue bisa juga bikin konten-konten ya. Kalau misalnya teman-teman pengen konten yang otodidak segala macam, nanti gue bisa kita bisa berdiskusi segala macam gitu lah ya. Oke, paling itu aja sih yang bisa gue sampaikan di video kali ini soal masalah teknik yang namanya adalah TOFU, MOFU, BOFU gitu ya. Nah, di sini ada sumbernya, ini gue ambil dari salah satu sumber dan ini artikel yang menurut gue keren banget ya, yang ngebahas tentang masalah TOFU, MOFU, BOFU ini ya. Yang soal maximize SEO strategi with TOFU, MOFU, BOFU gitu. Ya, paling itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Balik lagi, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman gitu ya, dan mudah-mudahan produk digital teman-teman juga menjadi bisa lebih banyak penjualannya kalau teman-teman bisa mengikuti teknik ini ya, namanya adalah TOFU, MOFU, BOFU ini. Balik lagi teman-teman, kalau teman-teman suka sama videonya jangan lupa bantu share, like, sama komen. Terus itu juga ada website gue juga di alus.com, ngobrol-ngobrol di sana ya. Terus nonton. Oke, bye.